Hai teman-teman semuanya, kenalin aku Aulia Cahyati, mahasiswa S1 Teknik Fisika semester 4 Telkom University. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin ada alat apa aja sih di lab sistem instrumentasi. Yuk ikutin! Yang pertama ada DC power supply, kedua ada oscilloscope, dan yang ketiga ada function generator. Yang keempat ada multimeter. Nah, yang terakhir ada multimeter analog. Nah, si DC power sendiri merupakan alat converting arus atau tegangan yang dimana dia mengambil arus dari PLN berupa arus AC dan dikonverting menjadi arus DC atau arus searah. Nah, untuk menggunakannya kita bisa klik tombol on off-nya dan pastikan si DC power sendiri telah terhubung ke sumber arusnya, yaitu arus PLN. Nah, di sini ada jumper, yaitu gunanya untuk mengalirkan arus dari si DC power ke rangkaian atau komponen yang ingin kita uji. Nah, ini merupakan channel 1, channel 2, dan channel 3, serta yang hijau itu adalah grounding. Ini merupakan tampilan atau layar monitoring si DC power sendiri. Nah, bisa dilihat di sini ada angka 123 yang menunjukkan channel 1, channel 2, dan channel 3. Di sini terlihat 30 volt dibagi 3 ampere, itu menandakan jumlah watt maksimal dari si channel tersebut. Tinggal kita kalikan 30 dikali 3 berarti 90 watt. Kemudian tanda off di situ menyatakan bahwa channel tersebut belum aktif. Nah, di sini terlihat yang V itu merupakan untuk melihat input tegangan yang kita masukkan, dan A itu merupakan input arus yang kita masukkan. Nah, di sini juga ada limit, yaitu untuk set limitnya. Itu juga ada voltage dan current, dimana itu bisa mengatur di set baik di tegangan dan di arus, jika tegangan itu voltase dan jika arus itu current. Nah, kemudian ada OVP. OVP di sini itu merupakan over voltage protection, di mana dia menjaga untuk agar tidak lebih dari limit tegangan yang telah ditentukan. Nah, kemudian ada OCP. OCP itu merupakan over current protection. Fungsinya sama, itu untuk menjaga agar tidak melebihi limit. Bedanya dia adalah limit arus. Untuk memulai pengoperasiannya, yang pertama kita harus menekan tombol on off dari channel tersebut. Misal kita menekan tombol on pada channel 1. Nah, di sini terlihat kan banyak angka-angka dan tombol V, MV, A, dan A itu untuk menginputkan tegangan atau arus. Sebagai contoh, kita akan coba menginputkan tegangan. Di sini tinggal kita klik misalkan 5 volt, kita klik yang voltase dan dia akan terlihat pada monitor. Nah, kemudian di sini juga ada fitur, yaitu bisa on off-kan ketiga channel tanpa harus ngekliknya satu-satu dengan tombol all. Kita matikan, kemudian kita hidupkan sekaligus. Nah, kemudian ada juga untuk menyamakan inputan, kalian tinggal menekan tombol track, di on-kan saja, maka input 1 dan input 2 akan sama tanpa harus diinput manual satu persatu. Kemudian ada tombol preset, yang dimana gunanya untuk menyeting ulang si alat agar kembali pada keadaan semula. Seperti ini. Display berfungsi untuk mengatur tampilan si monitor, baik dari brightness, kontras, dan lain-lain. Dan ada beberapa pilihan juga seperti display mode dan yang lainnya. Di sebelahnya ada store. Store sendiri berfungsi untuk menyimpan data yang kita dapatkan. Lanjut ke utility, yang dimana di sini bisa menyeting si DC power ini dalam beberapa bahasa. Kemudian yang ini juga bisa untuk melihat info kalibrasi dan mengkalibrasi si alat ini. Namun mengkalibrasinya memerlukan password. Juga yang ketiga merupakan ada beberapa fitur lainnya, timer untuk fitur waktu, dan tombol help sendiri berguna untuk kita mengetahui kegunaan dari tombol-tombol lain. Jadi ketika kita menekan tombol help dan menekan tombol lain yang ingin kita cari tahu infonya, maka dia akan mengeluarkan informasi dari tombol tersebut. Kemudian ada beberapa tombol seperti back itu untuk kembali keadaan sebelumnya, tombol off berarti setuju, dan tombol di tengah angka-angka tersebut juga bisa diputar untuk mengatur nilai-nilai yang kita inginkan. Dan lanjut ada oscilloscope. Oscilloscope sendiri merupakan alat untuk mengukur tegangan terhadap waktu. Bisa dilihat di bawah ada channel 1 dan channel 2 yang terhubung ke kabel itu. Ini ada tombol auto, yang dimana untuk mengukur sinyal tersebut secara instan. Kemudian ada tombol run, di mana run itu untuk membaca sinyal, dan stop itu untuk mempause-nya agar kita lebih mudah melihatnya. Untuk tombol clear artinya dia akan mereset tampilan di layar kita yang lama.
Kemudian ada measure itu seperti tombol otomatis untuk mengukur suatu tegangan. Dan di monitor pun muncul berbagai macam pilihan. Dan dapat kita pilih dan kita atur sendiri. Nah, kemudian tombol-tombol di sebelah kiri tersebut merupakan fitur-fitur lain yang bisa kita gunakan untuk mencari informasi dari sinyal yang kita dapatkan. Kemudian ada tombol acquire untuk mengambil sampling data, dan yang di sampingnya storage untuk menyimpan data. Lanjut kursor yaitu garis-garis bantu untuk kita menghitung data secara manual. Display untuk mengukur tampilan, dan untuk pengkalibrasian yaitu utility. Kemudian kita klik save call, maka alat akan terkalibrasi. Ini ada tombol untuk menurunkan menaikkan sisinya, dan yang sebelahnya itu untuk menggeser ke kanan ke kiri atau horizontal. Nah, kalau yang besar ini untuk mengatur skala tegangan, dan yang di sebelahnya untuk mengatur skala waktu. Tadi hampir lupa, untuk mengaktifkan channel kita harus mengklik tombol channel 1, channel 2 nya. Dan untuk tombol sisanya itu ada mat yaitu untuk perhitungan, dan ref itu untuk menampilkan gelombang referensi, menu untuk pengaturan setting dari si osiloskop, mode yaitu jenis atau fitur dari suatu fitur, kemudian untuk help sama fungsinya seperti DC power tadi. Lanjut, yang ketiga ada function generator. Nah, dimana function generator ini merupakan alat yang bisa menampilkan sinyal baik dalam bentuk sinus, square, atau triangle. Nah, ini tampilan monitornya, dimana di situ ada frekuensi, ampere, offset, dan fasa. Kita bisa mengatur frekuensinya. Sebagai contoh nih, ada berbagai macam ya, ada MHz dan lain-lainnya. Tinggal kita masukkan dan klik OK. Maka frekuensi telah teratur. Sama untuk si ampere kita bisa atur sendiri sesuai yang kita inginkan. Ini pun banyak, ada MPPT dan yang lain-lain. Setelah selesai kita klik OK. Nah, di sini ada offset. Offset tuh bisa kita gunakan untuk melihat gelombangnya. Ke height itu naik, low itu gelombang turun. Kemudian ada fase yaitu untuk menggeser gelombang ke kiri ataupun ke kanan. Nah, kemudian jika kita geser atau kita klik menu, di sini ada beberapa bentuk dari si gelombang. Nah, di sini ada tombol lock, dimana kalau kita menggunakan tombol lock ini sendiri, touchscreen maupun tombol-tombol yang lain tuh nggak akan bisa berubah meskipun telah kita tekan. Kemudian ada preset, yaitu untuk mereset ininya. Kemudian user itu merupakan tampilan atau pengaturan yang telah digunakan oleh pengguna sebelumnya. Kemudian knob yang bisa diputar ini dia itu berfungsi untuk memilih menu atau seperti kursor. Yang bagian bawah juga sama, bisa untuk memilih tapi tanpa menggunakan knob. Untuk trig, dia tuh berfungsi untuk menstabilkan gelombang di osiloskop itu sendiri. Dan untuk utility, yaitu untuk pengaturan bahasa, peraturan yang lain-lainnya, dan untuk mengkalibrasi si alat ini sendiri. Kemudian ada help vokal, yaitu seperti panduan dan tombol bantuan kita untuk mengetahui informasi dari alat ini dan tombol-tombolnya. Silent mode. Kemudian tombol ini yang terakhir yaitu untuk menstabilkan atau menyelaraskan tampilan dari sinyal. Dan itu ada beberapa fitur seperti simpan, pengaturan, dan lainnya. Kemudian tidak lupa juga ya, itu ada 3 tempat kabel dihubungkan, itu yang kuning channel 1 dan yang biru adalah channel 2. Kita lanjut lagi ke multimeter digital. Di sini ada kabel probe merah dan hitam, merah itu plus dan hitam itu minus. Dan di sini juga ada beberapa tombol kayak select, range, rel, hold. Terus di sini kita bisa mengukur tegangan, arus, resistansi, dan kekontinuitasan. Nah, alangkah baiknya jika kita ingin menggunakan, kita kalibrasikan terlebih dahulu dengan cara kita putarkan knobnya ke salah satu pilihan ya, bebas kemana aja. Kemudian probe plus dan minusnya kita sambungkan sampai dia menunjukkan angka 0. Jika sudah 0 berarti kalibrasi telah berhasil dan alat siap dipakai. Nah, di sini aku akan melakukan percobaan yaitu mengukur hambatan si resistor tersebut. Jadi aku memutar knobnya ke arah ohm. Dan di sini aku udah memiliki resistor. Dan kita sambungkan saja probe merah dan probe hitamnya di masing-masing ujung resistor. Kemudian bisa dilihat. Nah, kita tunggu nilainya sampai stabil.
maka segitulah nilai resistornya. Kemudian di sini si multimeter juga bisa membantu kita untuk mengecek apakah tegangan kita itu tersambung atau tidak. Caranya tinggal kita putar knopnya ke on dan select ke bagian yang seperti sound itu. Jika telah muncul tanda seperti itu, maka bisa kita uji. Nah, jika rangkaian kita tersambung dengan baik, maka akan muncul suara seperti ini. Nah, ini juga multimeter, tapi bedanya ini adalah multimeter analog. Cara pakai dan kalibrasinya mirip, cuman di sini kita perhatikan jika ingin mengkalibrasi sama disambungkan kedua probe dan perhatikan ini si jarumnya harus tepat berada pada angka 0. Dan di sini aku bakal contohin penggunaannya. Ada kapasitor 4,8 k ohm. Muatannya di ribuan ya. Kali ribuan. Terus iniin aja. Dan kasih lihat. Itu sekitar 4,8 k ohm. Benar guys, seperti itu. Nah teman-teman, gimana nih alat-alat yang ada di lab sistem instrumentasi? Menarik banget gak sih? Nah semoga apa yang udah aku sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kalian.